Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2O Manajemen SDM dengan NPM 1210204446. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, simak pemaparan video berikut ini ya. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama ada tingkat kinerja. Di dalamnya ada kinerja organisasi. Yang dimaksud dengan kinerja organisasi yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan efek kerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin pada 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Lalu ada menurut Richard pada 2003, kinerja merupakan sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kinerja. Ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai dengan jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Lalu ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada putaran waktu, yang kelima ada penggunaan sumber daya, yang keenam ada biaya. Lalu ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ada ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua ada ukuran upaya atau dampak, yaitu mencakup pencapaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, yaitu mencakup penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat ada ukuran waktu, yaitu mencakup pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Konsep kinerja dalam organisasi. Menurut Dutcher-Berg, kinerja dalam Kamus Bantam English Dictionary pada 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Jadi, kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dan upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada definisi kinerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bernardin dan Russell pada 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang kedua ada menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Yang kelima ada menurut Gibson pada 1990, kinerja merupakan seseorang yang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.
Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi, yang keempat ada periode waktu tertentu, yang kelima ada tidak melanggar hukum, yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Yang pertama ada human capital, yaitu mencakup kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem capability, leadership, entrepreneur, managerial skill, strategic knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua ada struktural capital, merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga ada customer capital, terdiri dari relasi, feedback, input terhadap proyek atau layanan, sugesti, dan strategic knowledge dari pelanggan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu ada audit modal intelektual yang bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Lalu ada audit modal intelektual, memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu ada faktor penghambat, yaitu ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Lalu ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Lalu ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performa keuangan dan emosional lainnya. Lalu ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami apa itu implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya. Dadah.